iman tak dapat diwarisi, gitu ya. Ya memang tidak dapat diwarisi. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Ini menarik sekali karena ini adalah judul bab dalam Sunan At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi itu kalau bikin judul keren. Salah satu judulnya yang menjadi kaidah ini. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, naik dan turun, menguat dan melemah. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka cara menjaga iman adalah dengan ketaatan. Ini lingkaran malaikat. Kebalikan dari lingkaran setan ya. Lingkaran malaikatnya itu apa? Lingkaran malaikat itu adalah kita beriman, lalu kita beramal soleh, maka iman makin kuat, amal solehnya makin kuat, maka imannya makin kuat. Terus gitu harusnya. Tapi kita sebagai manusia kan ada saat-saat alpa, saat-saat turun, saat-saat futur gitu ya. Maka pedomannya dari para ulama adalah ketika saat fatrah, ketika saat kosong, jangan kehilangan wajibnya, jangan kehilangan yang fardu. Minimal kita ini beribadah, jangan kehilangan yang fardu. Lagi malas-malasnya ibadah saat gimana? Pokoknya yang fardu. Kalau kita nggak kuat melaksanakan yang sunnah-sunnah, lagi malas, betul-betul apa istilahnya gitu ya? Sangat-sangat tidak punya motivasi gitu ya. Maka yang kemudian kita lakukan adalah jaga fardunya. Bagaimana cara menjaga fardunya? Satu, jaga komitmen kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang kedua, bersamalah dengan orang-orang yang benar. Wa kunu ma'as-shadiqin. Bersama orang-orang yang benar. Minimal kalau kita kemudian bersama orang yang benar, bersama Opa Presiden gitu ya. Misalnya minimal kita diajak sholat sama dia gitu ya. Berarti fardu kita masih terjaga, masih aman, itu minimal. Karena kalau kita menyendiri, maka kemudian setan ini lebih mudah untuk menerkam. Udah nanti aja, udah masih jam segini, santuy bro, santuy. Masih ada waktu, udah bobok-bobok aja dulu, PUBG dulu, PUBG gitu ya, ngegame dulu gitu ya. Misalnya gitu ya. Nah, karena kita sendiri maka nggak ada yang ngingetin. Tapi kalau kita bareng minimal, yuk bro, sholat dulu bro, udah jam segini. Ya, ini misalnya, ini yang menjaga kita, gitu ya. Jadi apa? Tidur dulu bro. Yuk tidur dulu bro. Tidur bersama bro. Kok jadi serem? Jadi ini dijaga ya, dijaga dengan cara berada di lingkungan yang baik, itu pentingnya. Nah dahulu para sahabat itu dikatakan Ibnu Mas'ud, kami dulu belajar iman dulu baru Al-Quran turun, maka iman kami menjadi kuat karena Quran. Berarti Al-Quran juga penjaga iman. Jadi ketika kita sudah beriman, maka cara menyuburkan keimanan kita adalah dengan Al-Quran. Quran ini syifa'ul lima fis sudur, menjadi penyembuh apapun yang menjadi sakit kita di dalam jiwa. Sakit kita misalnya sombong. Obatnya Quran, sombong itu. Kita mau sombong apa? Ketemu Quran cerita orang-orang hebat, jadi Musa. Saya belum ada apa-apanya dibanding Nabi Musa. Kita berhadapan dengan Allah yang Maha Agung. Saya mau nyombongin apa? Ibadah. Kalah sama iblis. Iblis itu 40.000 tahun berdiri, 40.000 tahun ruku, 40.000 tahun sujud di depan Allah. Itu saja sad ending. Su'ul khatimah. Maka saya mau nyombongin begini kira-kira mau kemana gitu. Kita punya penyakit dengki, lihat temen nikmat terus gitu ya, kayaknya karirnya mulus gitu. Kita yang dari dulu gini-gini aja gitu ya, maka baca Quran. Wah, karir saya ternyata jauh lebih baik dibandingkan Nabi Yusuf gitu. Parah banget itu. Cuman sabarnya luar biasa, nanti endingnya minimal jadi menteri kan gitu. Tuh ya. Menteri Keuangan lagi. Ya, menteri apa? Keuangan. Minimalkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Jadi apa namanya? Quran itu penyembuh. Mau ngapain aja kita sembuh kok dengan Quran itu. Tamak, rakus, pengen ini. Apa sih seorang Yusuf dengan segala pencapaian yang dilewatinya dalam perjuangan hidup yang sangat tidak mudah,
Endingnya bersahaja sekali. Tawaffani muslimah wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim. Himpunkan aku bersama orang-orang soleh. Ini Sulaiman. Raja di raja. Kekuasaannya dahsyat. Kendaraannya angin. Jin pun tunduk kepadanya. Gitu ya. Kita yang tunduk sama kita kan cuma celana jin. Ya, Bu. Jin-jin yang lain gak mau. Gitu. Ini ternyata dia berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk selalu mensyukuri nikmat yang Kau anugerahkan kepadaku dan kedua orang tuaku. Karena kalau Engkau tidak menolongku ya Allah, aku tidak akan mampu bersyukur. Wa an a'mala salihan tarda, dan tolonglah aku ya Allah untuk bisa beramal saleh. Dan akan sia-sia amal salehku ya Allah kalau Engkau tidak ridhoi. Dan masukkanlah aku ya Allah dengan rahmat-Mu. Kalau bukan karena rahmat-Mu gak mungkin bisa ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Baik raja di raja, kalimatnya seperti itu. Jadi obat, kita mau sakit apa, lemah, futur. Ya Allah, aku apa dibanding Musa? Ini jadi pemimpin begini, lembek amat aku, nyerah hanya karena tantangan begini. Ini Musa, musuhnya perkasa, tentaranya banyak, gitu ya. Dianya cacat, ngomongnya nggak jelas. Dianya pernah punya kesalahan pada kaum Fir'aun, pernah bunuh, residivis gitu. Buronan bahkan gitu kan. Terus dianya juga punya anak buah paling brengsek sepanjang zaman. Kok kuat sih Nabi Musa? Kita belajar di situ. Jadi Quran itu Masya Allah penyembuh dari semua yang bisa menjadi penyakit dalam diri kita.